setrika itu. Pemenangnya adalah mudah-mudahan pada live juga sekarang hari ini buat Lutfi ya. Firdaus Lutfi. Firdaus Lutfi nanti giveaway setrikanya. Adiknya Mas Warkat bukan? Ya mirip ya, tapi bukan adiknya Mas Warkat. Jadi nanti hadiahnya boleh diambil di Mas Anto atau di Mas Iko ya setrikanya. Semoga bermanfaat. Ya gitu. pastilah bermanfaat. Ya buat mamanya. Dijual lagi juga laku dan. Terus yang hari ini giveaway-nya adalah apa ya, meja setrikaan. Mungkin nanti akan ada shaker sama tas ya dari Evoline gitu ya. Mudah-mudahan juga nanti ada yang mau ini. Dan mungkin Pak Ani mau kasih uang tunai gitu. Iyalah boleh lah 100.000 ya dari saya. Tapi pertanyaan yang bagus gitu ya. Dan tidak berlaku untuk kru dan keluarga. Iya. Termasuk Dita. Semua juga keluarga dari Nabi Adam ya. Oke. Sekarang kita mau bahas apa Pak? Karena banyak yang bingung gitu ya tentang karbohidrat sih Bu. Oke. Yang si non esensial itu. Jadi emang karbohidrat itu kan ada yang nyangka cuman nasi aja gitu ya. Ada yang nyangka ketika makan itu nggak berubah jadi gula gitu ya. Jadi nggak makan nasi doang, tapi yang lain dimakan. Iya, gehunya dimakan atau nantinya dimakan ya, kata ini. Mas Antoma gitu ya. Jadi emang apa sih sebenarnya karbohidrat itu gitu ya? Ya silakan. Oke, dimulai aja ya. Oke. Nah ini simple atau kompleks. Jadi artinya simple itu biasanya cuman misalkan 1 molekul atau 2 molekul. Kalau kompleks biasanya bisa lebih dari 20 atau bisa berupa tepung atau starch atau berupa serat bisa gitu ya. Jadi kalau simple mah ya cuman ya molekulnya 1 atau 2 gitu lah ya. Kalau kompleks mah banyak gitu. Jadi kan karbohidrat itu karbon Bu. Atom karbon. Kalau hidrat itu air. Jadi kalau karbon kan unsurnya karbon ya C. Kalau air H2O. Jadi kimia aku masih bagus. Jadi karbohidrat itu mengandung atom karbon, atom hidrogen, sama atom oksigen. Makanya disebut karbohidrat. Hidrat itu nama air. Kalau waktu SMA mah SMP mah hidrat arang. Sama kan, karbon itu arang. Yang hitam-hitam itu arang. Oke, ini nih kalau di alam itu ya kalau tumbuhan mah fotosintesis gitu ya. Tambah karbon dioksida dibantu sinar matahari, jadinya gula plus oksigen. Tapi kalau di hewan kebalikan Bu. Jadi oksigennya sugarnya dibakar jadi karbon dioksida sama air gitu. Sugar glukos sebenarnya C6H12O6 gitu. Oke. Nah ini kalau klasifikasinya karbohidrat itu ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Sakarida itu artinya itu gula Bu. Jadi mono itu 1 molekul gula, disakarida itu 2 molekul gula. Kalau poli itu artinya banyak molekul gulanya. Nah, ada juga yang namanya oligosakarida. Oligosakarida itu biasanya kurang dari 20 molekul gulanya. Nah, ini monosakarida itu ada glukos, mungkin ada fruktos, ada galaktos, ada juga deoksiribos atau ribos. Tahu nggak Bu itu deoksiribos? DNA Bu, gula yang pembentuk DNA sama RNA. Emang DNA singkatan apa gitu Bu? Nggak tahu. Deoksiribos nucleic acid. Kalau RNA ribos nucleic acid.
Berarti gula DNA itu ya itu ribos sama deoksiribos gitu ya menyusunnya. Nah ini jadi yang monosakarida ada glukos yang beredar di dalam darah kita, ada fruktos yang biasanya dari buah-buahan, ada galaktos biasanya dari susu. Gula susu tuh galaktos ya. Nah, ini yang ribos sama deoksiribos itu biasanya di DNA sama RNA. Ya penting ini di tubuh kita ya. Nah ini yang di sakarida, di kedua sakarida itu gula gitu ya. Nah kalau yang namanya gula-gula pasir itu biasanya sukros, sukrosa. Itu berarti di sakarida maksudnya? Ya itu gabungan antara glucose dan fruktos. Kalau laktos tadi kan gula susu, jadi galaktos tambah glukos. Ada juga maltos, itu dua gabungan dua glukos. Ngerti Bu? Itu contoh makanannya apa tuh kalau yang maltos? Kalau laktos kan maltos ada dia kayak dimilongin. Ups. Oh gitu, glukos ya. Glukos ya. Dari M itu susu yang M itu ya, sumber energi. Oke. Sumber energi Bu. Iya betul. Ya mirip-mirip sukros sih sebenarnya, cuman dia mah nggak mengandung fruktos. Oke. Fruktosa lah. Kalau glukos itu ada namanya kerennya Bu, dextrose. Ya glukos nama lainnya dextrose. Kalau dengar nama dextrose itu glukosa. Jadi bedain glukosa sama sugar. Sugar itu ya sukros biasanya gitu. Kalau glukosa ya cuman satu molekul aja. Jadi yang beredar di dalam darah itu sebenarnya glukosa darah. Jadi bukan gula darah sebenarnya, tapi glukosa darah yang tepatnya ya. Oke. Nah ini polisakarida ada beberapa macam, ada selulose, ada starch, ada glycogen. Selulose itu yang dari tumbuhan, starch dari biasanya sayuran. Grain ya? Enggak. Bisa jadi dari grain kan selulose ya. Ada starch dari tepung-tepungan. Kalau glycogen itu otot, gula otot. Jadi kalau kita konsumsi gula berlebihan disimpan di otot. Kalau kita punya otot. Kalau kita punya otot kan masih kosong dan diliper. Nah kalau udah penuh ya jadi lemak. Jadi kalau kita mau membongkar lemak biasanya harus bongkar dulu glikogennya. Jadi nggak bisa langsung. Nah ini bondnya ada yang beta, ada yang alfa. Biasanya yang beta itu lebih kuat bondnya. Kalau alfa biasanya lebih gampang terurai. Nah ini bentuknya yang tadi amilose sama amilopektin cuma beda bentuk aja sih Bu. Kalau dicerna mah sama-sama cepet pisah gitu sih molekulnya teh. Kayak apa ya, oat gitu ya. Oat itu masuknya amilopektin alfa. Jadi kalau kita beranggapan bahwa oat itu tidak menaikkan gula darah, cobain aja. Karena dia mah amilopektin alfa mudah terurai. Kalau mudah terurai berarti cepat naik gula darah. Ya iya, biasanya di mulut itu udah manis tuh udah terurai, udah ke dalam tuh udah jadi gula. Gitu. Ya amilose mah lurus, kalau amilopektin mah dia cabang-cabang gitu ya, ada alfa 16 gitu ya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh terlalu ini ya. Jangan terlalu. Kalau nggak saya jelasin semua sampai glikosidik bondnya. Oke, ngerti Bu? Iya. Ada amilose. Nah ini ada selulose. Kalau selulose itu serat. Nah ini serat itu kita biasanya tidak bisa mencernanya karena kita nggak punya enzim buat breakdown si ini biasanya makanan microbiome kita. Makanan microbiome kita. Yang menghasilkan short fatty acid di
pencernaan kita buat makanan buat memperkuat usus kita. Oke. Jadi makan serat ya memberi makan Khusus. mikrobiom kita. Kayak sapi kan dia makannya kalau saya bilang sapi itu makan lemak juga, Bu. Meskipun dia makan rumput karena rumput itu akan dikonvert difermentasi jadi short chain fatty acid. Nah, makanya kenapa kok sapi itu nggak makan lemak, nggak makan ya makanannya rumput tapi ada lemaknya, ya nggak? Iya. Karena dia Bahkan sekarang kan sapi yang berlemak itu yang mahal. sebenarnya nggak kurang, kalau marblingnya udah di tengah itu udah kurang bagus sih. Kurang bagus ya. Bagusnya di pinggir-pinggir ya. Nah, berarti dia makannya kalau di tengah-tengah gitu biasanya grey. Oh gitu. Kalau yang di pinggir-pinggir biasanya Rumput ya? Grass ya? Yang rumput kayak gitu. Jadi short chain fatty acid itu kayak baunya ya, kayak kimchi. Itu mengandung short chain fatty acid yang fermentasi. Suka apel, baunya kan nggak enak. Nggak enak banget. Nato. Iya itu bau short chain fatty acid. Oke, tapi bagus buat Mengkirik. mikrobiom kita ya. Itu hasil dari fermentasi, Bu. Jadi produk dari dimakan sama mikrobiom itu produknya, Oh gitu. bukan makanan. Oh bukan makanan. Tapi kalau kita makan itu bagus gitu kan? Bagus. Oke. Walaupun saya belum suka. Iya, jadi lemak itu kan ya jadi ke lemak ya. Ada yang short chain, lemak pendek, ada yang medium chain triglycerin, yang MCT. Nah, itu dua itu nggak bikin gendut, Bu. Best. Cek. Oke. Best. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini selulose ya, serat. Oke, jadi ya, ini termasuk karbohidrat juga, Bu. Serat itu termasuk karbohidrat. Alkohol juga termasuk karbohidrat. Iya, betul. Karena kan mengandung karbon, hidrogen sama oksigen gitu ya. Oke, jadi bedanya kalau yang starch tadi mah mudah dicerna, mudah lepas ikatannya jadi gula sederhana. Kalau ini mah bisa Lama ya. bukan Kalau lama, nggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau si alkohol masuknya kemana? Alkohol masuknya ke sederhana, Bu. Oh. Dia bisa jadi, dia cuman di metabolismenya cuman di otak sama di liver aja gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kalau yang tadi ya ini Udah mah. ini. Nah, sekarang kita ngomongin glycemic index itu apa? Jadi glycemic index itu kemampuan suatu makanan karbo untuk menaikkan gula darah gitu. Jadi makin tinggi glycemic indexnya, dia makin cepat menaikkan gula darahnya. Bedanya dengan glycemic load. Jadi kalau glycemic index dia nggak ngitung kuantitasnya, Bu. Ya, pokoknya makan itu naik gitu ya. Nggak naiknya
nggak diperhitungkan dia kalau makan segini teh. Bakalan naik juga. Nah kayak gimana. Kalau laut mah ya diperhitungkan juga kuantitasnya. Yang beda kan kalau kita makan kurma 1 sama sekilo beda kan efeknya ke gula darah kita, lamanya gitu. Itu kalau glycemic load. Load mah ya. Kalau glycemic index sama aja gitu. Nah, sama aja. Cepatnya mah si kurma teh, tapi kalau kita makan banyaknya kuantitasnya dilihatnya glycemic load. Iya. Oke, lanjut biasanya Pak. per 100 gram. Nah ini yang tinggi biasanya mah 70 ya, indeks tuh. Medium biasanya 50 lah ke atas ya. Kalau low di bawah 50. Di bawah 40. 50. Oke. Kalau low itu 20 ke atas sudah jelek. Kayak udah ya itulah ya. Kalau medium 11 sampai 19, kalau low ya. Ada yang makanan yang indeks glycemic indeksnya tinggi, loadnya rendah. Rendah apa? Maka ntar ya lihat ya. Oh ya oke. Nanti nggak. Jadi kalau si glycemic index mah seberapa cepat dia menaikkan gula darah, tapi nggak peduli dia naiknya cuman bentar gitu. Bisa turun cepat juga, bisa turun. Kalau load mah diperhitungan teh naik. Udah naik. Seberapa lama dia turun lagi ke normal gitu si gula darah itu. Nah gitu kan beda. Kalau banyak mah pasti lebih lama kan. Iya. Ini GI dikali karbohidrat per itu teh karbohidrat net ya per 100 gram ya per saji sebenarnya ya. Jadi GLT G-load ya. G-load. Oke. Ini juga ada insulin index namanya. Jadi ini mah selain karbohidrat ada juga yang kita kan harus ngitung ya berapa dia menaikkan kadar insulinnya, karena emang bukan cuman gula aja gitu yang menaikkan insulin teh, tapi kayak whey juga itu kan menaikkan insulin gitu ya. Semua makanan hampir menaikkan insulin tapi beda-beda gitu ya. Oke. Nah ini misalkan GI tadi itu mana sih, watermelon ya? Iya. Tuh watermelon kan GI. Mana watermelon? Oh itu. Ya, GI-nya 72. Per servingnya dia 124 gram. GL-nya karena G-load-nya cuma 8. Oh iya. Berarti dia cepat naikinnya. Iya. Tapi turunnya juga cepat. Iya, karena si apa sih? G-load-nya kecil ya, karena karbonnya sedikit. Oke. Tapi memang GI-nya tinggi ya, 72 ya. Oke, beda banana aja kalah tuh. Bener. Ya. Iya bener, banana tuh GI-nya 52, G-load-nya 14. Oke. Itu apa sih? Bentar, aku itu baked potato ya. GI sama G-load-nya tinggi juga ternyata. Oh ya? Iya. Berarti medium dia di G-load-nya ya? Enggak, high. High-nya di atas 20 ya? Iya. Oh high. Iya. Iya. Baked potato itu kan sesuatu yang dianggap ya daripada digoreng kan. Daripada nasi. Coba nasi itu berapa tuh? Brown rice aja ya. Mana? White rice tuh 64. Dia G-load-nya 33. Lebih tinggi nasi putih G-load-nya. Ya tetap aja tinggi di atas 20. Ya kalau mau ganti mah ya brown rice di atas 20 juga ya? Benar. Ya. Banana 14 lumayan lah ya. Spaghetti tuh yang ini mah di bawah. G-load-nya di 16 dia. Coba 20 medium dan paling tinggi ya itu sih. Apa? Glucose. Ya glucose masih emang. Snicker bar, lihat Snicker bar kesukaan kamu dulu tuh. GI-nya 55, G-load-nya 35. Gitu kan. GI-nya menengah tapi G-load-nya Potato chip lihat tuh. Iya makanya jadi jangan terpatok pada GI. Orange. Nah, kan nggak mungkin juga ya kita makan misalkan apa sih nasi gitu ya, apa yang tinggi tuh? Apa? Buat GI apa G-load? Iya nasi gitu ya sedikit gitu ya. Bisa jadi G-load-nya tinggi gitu, tergantung serving juga sih. Makin banyak nasinya, jadi, apalagi kalau nasinya dicampur sama mie instan. Jangan gara-gara GI-nya rendah
bisa banyak gitu makannya. itu Oke. jangan jahinya rendah kan. Ada juga yang jahinya 0 Bu, Apa? daging yang Itu mah lemak kan, lebih ke lemak ya. No karbo ya. zero No carbo. carb, zero carb ya. Shirataki di sini nggak ada ya Pak? Shirataki masuknya ke ini kali Bu, serat. Oh jadi nggak. Kalau serat ada tuh, ada indeks Iya, sih rendah dia, rendah banget Kalau starch jahinya. ya. Nah, bukan starch. Kalau starch kan kayak Tinggi ya. kayak Tepung-tepungan. potato starch tuh. Oatmeal GI-nya tinggi ya. Jahinya menengah sih. 58. Oke. Ice cream 61. Makaroni and cheese 64. Ini lebih kebanyak makan. Ini mah lebih banyak makanan luar negeri kayaknya. Iya, tapi Pizza kan yang 30. penting mana sih yang banyak ditanyain tuh ya. Ya. Nah, Berarti kalau nggak makan nasi putih boleh makan nasi yang warna lain dong gitu. Tapi ternyata GI-nya dan kilonya sama masih aja. tinggi. Bukan sama aja, deket-deketan lah. Iya, atau enggak misalnya saya nggak makan nasi tapi makan potato. Iya, kalau gitu. makan karbo itu sebenarnya timingnya aja sih sebenarnya ya. Pertama kalau saya sih saranin habis konsumsi protein gitu. Jadi kita kenyang, nggak overeating juga, gula darah kita nggak melonjak seperti kita makan duluan gitu. Karbo. Terus karbo jangan disatuin sama lemak. Itu paling enak kan. Ya nasi goreng gitu Bu. Oh itu Gue. kalau disatuin Hah? emang gula darah nggak melonjak seperti nasi putih, tapi dia menaikkan insulinnya lebih tinggi Bu. Jadi Itu membuat makanan favorit saya itu dulu nasi Pak. goreng itu membuat kita lebih menggendut daripada nasi putih. Apalagi makannya sore-sore. Pokoknya yang lemak tinggi plus karbohidrat ya kayak donat kan digoreng juga ya. Iya, Ya, digoreng. Itu terus, enak ya? enak. Gehu gitu ya. Heeh. Martabak. Wah, itu. banget itu enak Itu ya. banget itu ya. Apalagi Iya. hujan-hujan gini gitu. Kalau mau konsumsi karbo habis nge-gym, Bisa olahraga. akan misalkan glikogen kita Bukan sebelum olahraga ya? boleh juga sih, tapi kalau paling bagus sih After. after. Hmm. Jadi kan kalau emang kita ngerasa sensitif lah insulinnya habis sebelum nge-gym ya oke buat tenaga gitu ya. Tapi kalau udah pet adaptif sih kita tenaganya dari lemak juga is oke sih. Iya. Cuman Justru biasanya kalau yang saya rasain sekarang kalau misalnya saya nge-gym terus sebelum Makan makan dulu. dulu Nah. malah jadi lembek gitu. iya, Katanya justru enaknya after nge-gym baru makan. Ya kan? iya. Jadi timing ya penting. Jadi kan habis nge-gym gula di otot kita habis gitu ya. Glikogen tadi ya. Glikogen kita habis, jadi lebih sensitif terhadap insulin. Jadi menaikkan insulinnya cuma sedikit, jadi nggak bikin kita gemuk gitu. Orang sekarang mah tuh pagi-pagi nasi sama bubur ya, pagi-pagi itu Itu kan sama bubur. kortisol lagi naik. Pilih ya. Kortisol kan naik itu menaikkan, pasti dia lagi nyari-nyari juga dulu itu sih glukosa gitu ya buat kebutuhan otak gitu, atau yang apa sih sel darah merah gitu. Kita asup dong dengan misalkan bubur ya, insulin kita kan naik, kortisol naik, berarti kita nggak bisa bongkar lemak kan kalau insulin tinggi. Jadinya si kortisol tuh akan bongkar otot kita, dan akhirnya karena si insulin itu tinggi, dia nyimpan lemak dong Bu. Jadi terakhirnya kalau kita makan pagi seperti itu akan kita kehilangan massa otot, nyimpan lemak. Iya, kalau mau sarapan pun saya kira yang nggak menaikkan insulin aja ya, gitu ya. Oke. Protein ya. Jadi bukan nggak boleh makan karbo gitu ya, tapi ya kalau makan karbonya pakai timingnya
mah Oke. oke gitu. Sampai ya pagi-pagi itu udah paling enak nih sarapannya. Yang paling gampang ya. Habis apalagi Dan habis dan kenapa sepedahan. sih orang Indonesia tuh orang Indonesia kita tuh lebih suka makan karbo karena itu makanan pokok. Murah Bu. Ya murah juga dan makanan pokok. Protein itu 20 kali harganya daripada karbo. Makanya kalau di chef itu ya show the money gitu ya. Kalau si chef itu yang tukang masak itu chef ya. Iyalah. Beda koki chef itu. Oh, Jadi kalau masak itu show the money. The money itu apa? Proteinnya. Ingat ya, adik, GI sama Gilot ya. Oke. Jadi karbohidrat tuh ya jangan dibilang karena kompleks, kita boleh makan enaknya. seenaknya, tetap aja. Kalau dianya seratnya, Kalau ya GI Zilot serat ya. tuh seperti rem. Mm-mm. Jadi ngerem gitu ya, apa sih pelepasan si glukosa ini lebih ngerem lah ya. Kalau maupun mau karbo pun yang non starchy vegetables atau Non-static vegetables like ya yang sayuran hijau gitu. oke. Itu kan karbohidrat juga, tapi nggak ada startnya, nggak ada tepungnya. Oh, oke. Jadi kan yang banyak kan kayak tadi apa sih, potato, Mm. mantang, hui gitu itu kan Hui. hui Oh. Cilembu. Nah, Iya iya iya. sweet Ubi, potato, ubi. sweet potato, Sweet lah. potato, Nah, itu kan ubi. Mm-mm. starch ya. Ta- Nah, Tapi kan banyak yang bilang kalau yang diet itu banyaknya ubi ungu tuh, makan ubi ungu itu Iya. gimana? enggak aja lah. Itu kompleks atau Kompleks, cuman starch. jadi pilihnya yang ada yang starch. Starch itu ya seratnya tinggi lah. Mm. Walaupun ada seratnya gitu. Dan jangan sampai ya sama aja gitu ya, kayak makan kentang sama nasi tuh nggak jauh beda sebenarnya mah. Mm. Apalagi kentangnya tuh digoreng gitu lah. Enak banget tuh. Itu kan kalau digoreng jadinya karbo plus Plus lemak ya yang tadi. Enak tapi French fries itu yang nggak direkomendasi buat diet mah tuh. oke. Meskipun ya Iya. nasi bukan nasi gitu. Oke. Jadi gitu Bu. Ada lagi, Pak? Apa ya? Lu ada pertanyaan? Jadi karbo tuh kalau masuk ke dalam tubuh itu dia akan jadi glukos ya. Enggak semua yang Enggak semua. tadi yang serat enggak. Yang serat enggak jadi glukos. Enggak jadi glukos, jadi si molekulnya ada yang menjadi glukos ya. Kalau fruktos ya jadi fruktos gitu. Oke. Kalau gula itu kan lepas si itunya. Mm-mm. Kalau kayak apa sih yang itu ya laktos. Nah kalau laktos itu kan dari susu sapi ya misalkan, atau dari susu ibu. Makanya banyak orang yang tidak bisa mencernanya Bu. Ya, ada yang makan susu tuh langsung Bloating. ceres gitu. Iya, Diare. karena emang laktos itu enzim laktasenya kita itu bayi mah masih ada, makanya dia masih bisa minum Minum susu ibu, susu sapi ya. Hmm. Tapi kalau udah dewasa mah nggak ada, kurang lah. Jadi karena nggak bisa dicerna gitu jadinya bloating gitu. Makan Betul, serat ya. pun gitu, ada kan yang bikin Iya, bloating. ada bloating ya. Nah, kalau makan serat. bloating Berarti dia intoleran ya. intoleran, nggak bisa dicerna gitu ya. Kalau bloatingnya karena fiber ya kurangin fibernya gitu. Gitu. Jadi Pak, selama ini kan memang serat itu kalau kita susah ke belakang gitu ya. Kan biasanya orang-orang kurang serat tuh gitu kan. Jadi akhirnya dia makan serat gitu kan. Ya penelitian nggak seperti itu sih sebenarnya. Oh ya? Jadi serat itu jangan terlalu banyak juga gitu loh. Ya, kita kan fermentasi itu usus kita nggak dirancang untuk kayak gitu. Jadi usus kita tuh kecil, jadi kita harusnya ya
jangan terlalu banyak kayak kebo juga gitu kan, kebo mah khususnya juga panjang Bu. Mm-mm. Yang udah siap serap gitu, Apa tuh yang udah siap? kayak animal produk gitu. Itu kan udah cocok lah buat kita gitu ya. Oke, nggak benar Nah jadi kalau serat itu terlalu banyak juga sakit. nanti cobain aja bloating atau enggak malah Lebih susah ke belakang. lebih susah ke belakang. Oke. Gitu. Ntar bila ada penelitiannya lah, saya hutang nih penelitiannya ada. Nah, dilihat ini dilihatin. penelitian bahwa bahwa serat itu Enggak. Itu ada ininya, ada sejarahnya kenapa serat itu menjadi seperti sangat penting di iya masyarakat. betul. Iya. Ada sejarahnya, ntar kita bahas ya sini. Jadi Bahkan sekarang kan sampai ada istilahnya minuman yang mengandung banyak serat sehingga katanya memudahkan gitu, tapi pas dilihat sama saya tulisannya banyaknya glukos. hanya mikrobiomnya kacau karena inflamasi karena glukos itu ya, Heeh. tetap aja sama susah ke belakang. Gitu ya. Iya, banyak produk-produk yang memang mengatasnamakan ini seratnya banyak gitu ya. Jadi berasa happy lah makan itu, udah mah enak juga gitu. Tapi ternyata isinya glukos semua gitu kan. Iya. Seratnya mah dikit gitu ya. Berapa sih Pak toleransi kita satu Tergantung. hari? Tergantung orang ya Bu. Oh gitu. Semua juga tergantung orang sih, karena kan genetis orang beda, mikrobiom orang beda. Misalkan gini, Nggak ada ada orang- rata-rata itu. iya nggak ada sih. Jadi kita harus cari tahu sendiri. Gimana supaya Ya. kita tahu? Ya serat nggak bikin ini Jadi nggak dikonsumsi juga nggak masalah. nggak masalah sih. Kalau kita ngomongin karbo berapa gram sih? Nggak ada minimum, karena kita sebenarnya karbo itu nggak esensial. Karena kan Maksudnya- ada yang beredar di masyarakat maksimal 4 gram kalau orang yang memang low carb itu. Ya. 4 gram Heeh. wah juga sih Bu. Karena emang kita tuh kadang nggak sengaja makan karbo itu. Hmm. Ya kita makan sayur juga makan karbo kan, Hmm. jadi nggak ada minimumnya kalau karbo. Ya even kalau kita nggak makan karb juga it's okay ya. It's okay. Misalkan otak jalannya sama glukos, wah, bisa sama keton, Hmm. terus glukos sisanya 70% ya, Hmm. bisa dari lemak kita Hmm. atau dari protein kita, dari gluconeogenesis. Jadi yang namanya karbo itu non esensial, itu artinya kita bisa memproduksi sendiri glukos di dalam darah dari gliserol, lemak atau protein sendiri. Justru yang esensial kadang orang di kita nggak asup, kalaupun asup sedikit. Iya. Protein esensial tuh, ada yang esensialnya gitu ya. Lemak ada yang esensial gitu ya. Buat lebih concern tuh karbo. Banyak yang nanya, oh emang gak balik lagi ke karbo? Kesannya teh, loh ngapain saya balik ke karbo kalau saya merasa lebih enak gitu. Ya kalau mau nge-gym ya silakan aja konsumsi karbo gitu ya. Ya tergantung aktivitas juga sih. Oke. Ya kalau kita kerjaannya cuman diem gitu ya, terus karbonnya misalkan seharinya 600 gram ya kayak sekarang sih, Oke. bukan di mana-mana gitu kan. Iya. Ya gitu, apalagi kan sekarang mah lemak plus karbo. Udah paling enak ya. Iya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Dari siapa? Ini rajin banget nih. Oke. Oh Ya memang kan karbo itu di masyarakat sumber energi Pak. iya Kak, gini, ada orang yang emang carb dependent, ada orang yang fat adaptif. Kita fat adaptif, jadi ketika kita nggak makan karbo
karbo pun nggak lemes. Ya. Nah, ada yang orang yang carb dependent, tapi bukan berarti kita itu ya harus intake karbo dari luar. Maksudnya orang carb dependent itu bisa jadi fat adapted, tapi harus dilatih dengan puasa gitu, dengan diet keto misalkan. Jadi kalau lemes berarti dia itu nggak bisa mengakses cadangan lemaknya karena tubuhnya belum terlatih. Jadi belum fat adapted. Nah, emang kebanyakan orang kita sekarang adalah carb dependent. Iya. Kalau dia nggak makan nasi lemes. Kenapa? Bukan karena karbohidratnya itu kurang esensial, bukan, tapi dia nggak bisa akses lemak. Mungkin salah satunya karena dia insulin resisten, hiperinsulinemia, yang kalau insulin tinggi kan dia nggak bisa akses lemak, ya kan? Apalagi awalnya sekarang gitu kan? Kalau yang saya tahu waktu itu badannya kecil. Nah, bahkan cenderung kecil banget gitu ya. Tapi bukan berarti dia udah fat adapted. Oke. Bukan berarti kayak gitu. Oke, masih carb dependent. Ada juga kan kalau yang ketonya terlalu keto gitu ya, ketika dikasih glukos jadinya sing sirumun gitu, apa kan ada. Oh iya. Nah, semutan. Berarti dia tubuhnya nggak terlatih juga untuk menerima glukos sebagai sumber energi gitu. Jadi kita tuh harus fleksibel. Oke. Ada karbo ya pakai karbo, ada lemak pakai lemak gitu. Jadi tubuh tahu gitu ya. Jadi tetap harus dilatih dua-duanya gitu. Jadi nggak ada sih istilahnya kekurangan karbo. Ada, cuman belum bisa mengakses lemak sebagai sumber energi. Harusnya bisa, karena kan lemak itu fungsinya sebagai cadangan sumber energi juga. Iya. Jadi perlu dibilang sama teman-teman di sini loh, sumber energi itu bukan hanya dari karbo, kita bisa lemak. Dari lemak, dan biasanya justru kalau yang dari lemak itu lebih, kalau diibaratkan kayak arang gitu ya. Jadi arang itu baranya lama kayak gitu. Keton gitu kan, enak ke otak. Ya, itu sumber energi dari lemak gitu ya, keton itu. Kalau misalnya dari karbo kadang-kadang ya habis makan 45 menit kemudian crash. Pernah nggak? Jadi orang makan karbo 2 jam kemudian lapar lagi. Ya. Ngantuk atau ya biasanya kalau habis makan siang bawaannya ngantuk. Itu tandanya insulinnya melonjak. Terlalu banyak makan karbo. Iya, jadi dia udah insulin resisten. Oh gitu. Jadi kalau yang udah makan ngantuk, lemas, insulin resisten dia biasanya. Oke. Insulinnya melonjak tinggi. Jadi harus hati-hati ya. Hati-hati. Nggak ada istilah kekurangan karb gitu tapi ya. nggak bisa ngakses. Tapi dia nggak bisa ngakses lemak. Nah, caranya supaya kita bisa akses lemak adalah melatih diri kita gitu ya. Puasa misalkan intermittent ya. Iya, puasa. Tapi jangan buka puasanya langsung jangan puasanya langsung gila-gilaan jadi kan gitu. Sebenarnya yang hadis itu bukan berbuka dengan yang manis, bukan, tapi berbukalah dengan yang tidak dimasak gitu lah ya. Oh, yang raw. Gitu, yang nggak kena api. Kayak kurma gitu. Diibaratkan itu kan raw ya. Jadi kalau kita makannya kandil gitu. Nih sama bala-bala gitu ya. Itu kan karbo tinggi, insulin tinggi, entarnya repeating syndrome. Apa itu? Jadi kitanya jadi lemes gitu kan, karena si magnesiumnya keserap, si fosfatnya keserap ke dalam sel, karena kan dibukain kan sama si insulin. Semua yang ada di darah tuh jadinya repeating syndrome, lemes habis makan. Tapi itu biasanya sih yang puasanya udah lama banget tuh. Tapi nggak disaranin juga sih kalau buka puasa sama yang kayak gitu. Setahu saya sih Rasul juga makan cuma 3 palingnya. Iya, minum air putih gitu, udah gitu. Kurma kan, yang kan jilotnya yang diperhatikan ya. Kalau kita kan buka puasa dulu ya. Di dahar. Iya, yang manis. Balas dendam saudara-saudara. Yang kita makan sahur malah bawahnya lemes gitu. Iya.
Jadi karbo itu sebenarnya nggak esensial. Walaupun kita mau intake, tergantung aktivitas. Oh, jadi gitu ya Mas Supri, nggak ada istilah kekurangan karbo. Kekurangan protein ada. Banyak orang. Ya kalau kekurangan karbo nggak ada gitu ya, walaupun badannya kecil gitu belum tentu dia kekurangan karbo. Ada pertanyaan lagi? Belum? Anak buah saya ada COVID. Oh, Siapa itu? oh si Gomez. Insulin resisten apa berakibat apa aja? Banyak. Paling common ya lu jadi gendut gara-gara insulin resisten gitu kan. Itu yang paling kecil. Terus kalau cewek jerawatan atau nggak mudi. Nah pacarnya Gomez tuh mudi tuh insulin resisten kayak dia. Ya jadi jerawatan, kulitnya kusem ya Pak, itu diabetes. Nah itu kedepannya diabetes, hipertensi, cancer, nah asam urat, terus apa namanya bahasa yang kemarin kita bahas sakit kolesterol, padahal bukan kolesterol. inflamasi ya. sebenarnya ya. Jadi kalau kita insulin resisten itu ya lihat aja perutnya kayak gimana. Oke. Yang kurus juga belum tentu ya dia nggak insulin resisten. Bisa ya, jadi kan bisa jadi kan apa sih topi thin outside fat inside gitu ya. Gitu. Yang paling common sih yang orang gemuk. Nah, itu dia berarti insulin resisten. Nah, jadi tandanya ya. Kan ada apa sih? Marker. Apa sih namanya? Akantosis nigricans ya. Apa tuh? Ya ini nih kayak gini nih. Coba. Tuh. Gambarnya. Gak bisa ya? Ini mah dia ngajak ini nih. Ngajak. Duplikat ya. Di sini aja di apa ini? Tanda-tanda orang yang kena insulin resisten. Sambil ngobrol loh. Ya, ini kan insulin resisten tuh gak banyak orang ngomong juga ya. Iya. Contoh aja aku deh. Iya. Dulu di muka Coba aku tuh banyak ini ya. Banyak kayak apa sih? Kayak lalat ya. Nah ini kayak gini nih. Itu di dahi di pundak di ya. Pundak di ketek ya. Sama di sini nih biasanya di apa sih namanya siku lengan ya. Dia akan ada hitam-hitam. Terus dikirain daki gitu. Sama kita di gosok tuh nggak hilang. Iya bisa jadi kan kalau insulin resisten itu penyebab dari sakit jantung atau dari diabetes itu bisa satu sebab gitu sebenarnya. Tergantung genetis kita aja milih yang mana gitu loh ya. Jadi kadang orang itu ya pas gemuk nyalahin lemak. Jadi itu salah satu tanda orang yang kena insulin resisten itu biasanya di pundak. Itu paling umum itu skin tag. Skin tag itu kayak tai lalat, tapi ada di mana-mana gitu. Kayak saya dulu saya pikir ya itu mah karena keturunan, karena ibu saya punya gitu, kakak saya genetis punya ya. gitu ya, ternyata terus akhirnya dihilangin sama dokter kulit nggak pernah ngobrolin bahwa itu insulin resisten gitu, jadi dihilangin aja di laser dengan biaya yang lumayan gitu ya. Tapi datang lagi ada lagi gitu. Ternyata berarti kan itu kalau kayak resisten. gitu berarti akar masalahnya belum terselesaikan. Jadi kayak skin tag gitu. Coba skin tag. Dia kayak tai lalat gitu. Nah ini skin tag. Nah kayak gitu tuh. Skin tag. Dulu aku banyak banget kan di leher, di muka. Insulin resisten ya. Iya. Tuh tanda yang apa ya istilahnya? Kelihatan. Jadi kalau di sini kayak tadi. Kalau di jerawat misalkan. Jerawatannya. Kadang ada ya beberapa orang untuk wanita. Wanita yang badannya justru kurus tapi jerawatnya nggak pernah itu sembuh-sembuh. hormonal biasanya kayak testosteronnya tinggi biasanya Bu, karena testosteron tinggi ya gitu menyebabkan kalau di cewek itu jerawatan. Terus
Terus apa lagi Pak yang Ya kelihatan masih dari perut? perut. Ya? Ya kalau kita jalan perut duluan nyampe ke tembok tegak. Oh kita jadi mau ceknya jalan tegak. Kalau perut kita nyampe duluan berarti kita sudah Kemungkinan ada insulin insulin resisten. Oke. Obatnya Mhm. lokal. Low carb teman-teman. Nih kalau kamu insulin resisten low carb gitu ya. Iya, diabetes Low carb. lokal. Iya. Asam urat low Low carb. carb. Kolesterol penyakit bukan penyakit. Iya. Ya kolesterolnya agak tinggi gitu ya. Iya. Low carb juga. Oke, itu Jadi- contohnya. Jadi balik lagi ya, ulangi lagi ya, insulin resisten itu bisa menyebabkan kegemukan, diabetes, Jantung, gout Gout ya? itu asam urat, asam urat. Oke. gout, terus inflamasi di Pasti. pembuluh darah jadinya yang kemarin gitu ya, terus Cancer ya. cancer, hipertensi, Kalau buat perempuan mengganggu reproduksi pecos, PCOS. atau bisa kesananya disposisi ereksi Bu. Oh, jadi orang-orang nggak bisa tegang itu gara-gara insulin resisten juga ya. Oh, perkasa Low carb lah yang teman-teman. gula sama karbo olahannya Hindari. dihindari ya. Oke. Ya Bu ya. Asik. Gitu. Oke. Ada Nanti- pertanyaan Jadi lagi? insulin resisten itu ya gitu. Jadi sel udah menolak perintah insulin untuk memasukkan gula ke sel. Jadi maksa si insulinnya teh ditambahin gitu. Oh, makin banyak. Untuk itu lama-lama kan si pankreas jadi nggak bisa ngikut ngimbangin gitu loh. Serah aja lah gitu ya. Jadi banyak orang yang ngerasa sehat dicek gula darahnya doang Bu. Iya, gula darah saya rendah kok Pak. Gitu. Nah, iya. Tapi Pas nggak dilihat dicek. perutnya, oh, harusnya diceknya ya insulin puasa juga, Oke. sama IR namanya. Jadi insulin puasa kali puasa dibagi 409. Jadi emang harus dicek insulin karena emang banyak orang yang gula darahnya normal, Mm-mm. tapi untuk menjadikan gula darah normal itu Butuh ya, insulin yang banyak. insulin yang banyak itu nggak bagus. Justru itu ya. Akar masalahnya tuh insulin tinggi. Gitu ya. Ini kayaknya Mas Agus sama Siko udah jago nih tentang insulin. Dia udah hafal gitu. Ntar kita ganti insulin. aja nama ini kita ya, Apa? insulin foto. Insulin foto. Bukan double apa gitu. Jadi insulin foto. Aduh. Dan saking jagonya ya. Udah jagoan nih kalau ngomongin insulin. Bisa nanya ke kru kita gitu ya. Tentang insulin resisten gitu. Udah hafal banget ya. Nah yang kayak starch gitu ya, kayak tepung-tepung itu menaikkan insulinnya Bu tinggi. Apalagi dicampur dengan lemak ya. Tinggi dan ada yang namanya insulin under the curve ya. Jadi kita tuh kalau makan sesuatu si insulin naik kayak kurva gitu. Nah, Lurus gitu ya. ntar kayak grafik gitu, ntar dihitung gitu di berapa sih luasnya si insulin. Yang tadi. Kalau zaman SMA mau pakai integral. Oh. Yang menghitung luas itu Iya, loh. iya, iya. Yang makin luas berarti kan insulin makin banyak yang keluar. Ya kemungkinan kita makin menggendut dan makin insulin resisten gitu. Deh, gak suka Nah. saya sama insulin resisten. Ya jadi hati-hati sama Gorengan. roti putih gitu ya. Oh. Kan itu kan starch juga kan. Oke. Atau oat atau Oat ya, granola gandum gitu. gitu ya. Jadi gandum kan ada glutennya juga. Tadinya mau gluten ya. Kita mau bahas gluten nih, tapi setelah ini kita akan bahas gluten. Ada pertanyaan lagi Om? Cukup? Belum ada pertanyaan lagi. Nah, Oke, jadi sambil ngobrol ya. Jadi kalau ada beberapa teman-teman saya misalnya nanya tentang pola hidup saya gitu, pola makan saya bilang saya low carb gitu ya. Jadi, karena kalau saya bilang keto, mereka berpikir langsung, oh daging. semua. Padahal saya nggak Karnivor. Iya. Daging semua mah. Padahal saya nggak suka daging merah kan, maksudnya saya nggak terlalu ketogenic banget gitu ya. Nah biasanya mereka terus ketika saya ngomong low carb berarti nggak makan nasi, nggak makan tepung gitu kan, nggak makan ini. Terus akhirnya mereka bertanya, oh kalau gitu gimana dong makan potatoes? Ya saya ketawa gitu ya. Ya nggak bisa juga gitu, makan
ubi ungu kan itu udah ini banget ya. Kalaupun ya kita akan ada starchy dan non starchy kan tadi ya, karbohidrat itu yang makanya yang non starchy. Ketika di catering yang menawarkan catering diet juga biasanya carbnya itu potatoes dikukus sama ubi dikukus gitu. Tujuannya mau apa? Aku bilang enak gitu makan potatoes. Ya kan kalau mau bongkar lemak insulin harus dijaga dong, gitu kan? No carb ya. Iya, apalagi kalau ditambahin lemak kan kayak tadi. Enak banget itu ya. Iya. Bener enak banget gitu. Jadi kalau saya emang gini sih, misalkan kebutuhan protein berapa sehari? Ya berat badan saya ya kali 2. Nah, kalau saya sekarang Ya kali 1,5 lah kalau wanita mah ya, kan 90 gram. Ya dibagi berapa kali makan? Ya, sisanya ya bisa karbo, bisa lemak gitu. Pilih salah satu aja kalau saya mah gitu mah, pendapat pribadi saya. Jadi kenyangnya duluan, sisanya ya energi gitu. Oke, baik Pak. Kayaknya cut dulu atau kita sudahi? Ya sudah ya aja lah. Oke. Ya Sudah sip. jelaskan ya. Buat 2 orang yang bertanya tadi nanti tunggu shaker dan tasnya ya. Nah, Oke, benar. tunggu shaker dan tasnya. Ini Silakan kurang promosi dulu. kayaknya. Iya, mendadak soalnya ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya carbs is not essential. Mau dia single atau kompleks, simple atau kompleks gitu ya. Jadi ya terus kalau makan carbs mesti ada timingnya juga, betul? Nah, sesuai kebutuhan juga. Sesuai dengan kebutuhan juga gitu, bukan berarti nggak boleh makan carbs, silakan suka makan aja. carb gitu, oke, tapi that's not essential for us gitu. Oke. Nah. Terus kalau mau pilih carbs ya kalau memang niatnya menurunkan berat badan ya yang non starchy ya. Non starchy. Oke. Non starchy itu sayur hijau gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin ya tentang simple carb versus Gampang lah. complex carb. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan boleh di komen di IGTV saya atau misalnya ini juga akan kita upload di YouTube channel ya Mafia kita ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan dengan Semoga bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat dan kita semua sehat semua ya. Oke. Oke, carb is not essential. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.